hampir rugi 15 juta dan alami social harassment di Tanah Abang sama kakek-kakek. Hai, welcome back to my channel, it's me Dinda. Ini pertama gue bikin video dan gue sekarang mau sharing ke kalian tentang how dumb I was before. I tried to switch from being a nurse to be a fashion fighter. Oke, first of all, sebenarnya background gue ini adalah gue seorang perawat, guys. Gue itu lulusan di bidang kesehatan, dan gue sempat kerja 2 tahun di rumah sakit. Tapi selama 2 tahun itu gue ngerasa gue nggak cocok di bidang ini. Ada satu masalah dan akhirnya gue dipecat. Ya, singkat cerita, gue pindah ke Jakarta, ngadu nasib di sana. And I met a lot of people with diverse character. Exactly. Kayaknya gue tuh sukanya di bidang-bidang kecantikan deh, guys. Kayak makeup. Dulu gue suka ikut modeling, terus gue suka bikin bajunya sendiri, jahit, dan gue suka makeupin orang. Sampai saat ini gue jadi MUA. Dan sekarang gue terjun ke dunia fashion. Regardless even though blind with this field, seblind-blindnya gue pengen kalian itu nggak ngelakuin apa yang menjadi kesalahan gue. Yang pertama, idealis tapi nggak masuk HPP. Yap, I don't blame idealism, it's wrong, but bro, trust me. Lu lebih baik mulai dulu. Lu terjun, lu belajar di sana. And there will be many experience that will teach you. Daripada lu duduk nontonin orang produktif, tapi sebenarnya lu nggak ngelakuin apa-apa. Ya kan? The time is was gue terlalu idealis, tapi nggak masuk HPP. Sampai hampir rugi 15 juta dan alami social harassment di Tanah Abang sama kakek-kakek tua. Kalian kalau misalnya penasaran sama cerita itu, si kakek tua itu, kalian boleh tonton video ini sampai tuntas dan kita bakalan gibahin di akhir video. Oke, back to topic. Gua idealis tapi nggak masuk HPP. Sebenarnya sebagai manusia itu kan kita punya pride yang tinggi, kita punya ego, tapi kita harus lihat lagi realistis ya guys, masuk nggak sama HPP lo. Ya, jadi kayak lo tuh harus tentuin, pertama, target market lo itu di umur berapa. Dan di saat umur itu, pendapatan mereka berapa. Jangan asal lu babat-babat tapi nggak tahu arah. Nah, lu kalkulasiin tuh, harga konveksi, harga kain, masuk nggak nih sama HPP lu. Dan lu kalau jadi mereka, mau nggak beli dengan harga segitu, dengan value yang lu punya. Jangan kayak gua. Dulu gua tuh suka yang kayak, udahlah ini aja. Karena gue capek bolak-balik Tanah Abang, bolak-balik Jakarta. Akhirnya gue ketemu sama konveksi yang nggak cocok di gue udah kadung capek. Akhirnya ya udahlah ini aja. Padahal kan kalau misalnya kita nunggu, mungkin aja di depan ada konveksi yang lebih affordable. Karena gue tuh udah saking capeknya guys. Sampai gue waktu itu hampir mau memperkerjakan satu karyawan jahit dengan harga UMR, dengan gaji UMR. Nah, itu adalah kesalahan nomor 2 yang gue lakuin. Gue memperkerjakan orang, tapi sebenarnya gue nggak tahu job desk-nya apa. Padahal di luar sana kan banyak kan konveksi yang lebih affordable gitu. Tapi di situ buat apa gua harus mempekerjakan satu orang dengan satu gaji UMR. Padahal pun waktu itu uang gua pas-pasan guys. Benar-benar itu di luar nalar ya kan. Yang ketiga itu adalah timingnya. Timing itu penting banget ya Wak. Jadi lu tuh harus kayak prediksi tanggal kapan lu launching sama proses produksi kain lo di tempat konveksi itu minimal 1 sampai 2 bulan. Jadi lu tuh harus benar-benar dihitung. Kayak hari mereka libur, atau ada hari-hari cuti bersama, atau antriannya gitu. Kebanyakan kan ngantri. Jadi mereka tuh nggak bisa mastiin tanggal. Kayak, jadi lu harus banyak-banyak persiapan, banyak-banyak sabar, banyak-banyak legowo gitu kan. Itu benar-benar menguras kesabaran banget sih. Karena waktu itu gue mau launching sebelum lebaran, Wak. Tapi harus launching dan kehilangan momentumnya. Launching gue diundur karena banyak yang ngantri.
dan juga banyak liburnya gitu. Itu penting banget tuh. Lu harus bener-bener perhitungin banget kalau lu emang baru mau nyoba di dunia konveksi dan perkain-kain tekstilan. Jadi yang gua harusnya launching itu di sebelum puasa, akhirnya gue launching di bulan Mei. Tapi gak apa-apa guys, lo harus tungguin gue launching hasil gedebal-gedebu hidup ini melahirkan sebuah brand bernama Clouds. Nih, brandnya. Lo harus tungguin Instagramnya dan produknya kayak apa. Ya kan, hasil gue habis di harassment, hasil gue habis nangis di pinggir jalan, lo bisa nongkrong ala-ala old money, ala-ala istri orang kaya, wifey material, with hijab or non hijab. Oke? Tungguin ya, jangan lupa ya say, oke? Dan yang terakhir, akhirnya yang ditunggu-tunggu adalah menggibah. Lu tahu gak sih, Wak? Jadi gini, waktu itu kan gue kayak nyari-nyari kain ya kan di Tanah Abang. Terus habis itu gue nih ketemu nih sama satu toko yang kayaknya oke. Oke, gue nanya-nanya dong sama pegawainya. Akhirnya ternyata di situ ada yang punya. Tuh kelihatannya umur 50 kalau nggak 49 sampai 56 gitu. Udah ubanan. Lu tau gak sih kalau ngomong tuh dia muncrat-muncrat. Gue kayak agak geli gitu kan. Ya tapi sebenarnya bagus juga sih wejangan-wejangan sama omongan-omongan dia. Kan geli juga ya kan. Terus habis itu pas akhir dia tuh kayak ayo pulang aja sama saya gitu. Gue tuh orangnya kayak people pleaser, gue nggak enakan. Lu jangan nyalahin gue kenapa lu mau diajak, gue nggak enak. Pasti orang-orang people pleaser di sini angkat tangan, komen di bawah ngerasain yang ngerasain jadi gue. Jadi singkat cerita, gue ikut deh sama si tua bangka itu. Dan lu tahu selama di mobil dia ngomong panjang lebar sambil dengan mulutnya itu yang muncrat. Terus abis itu dia tuh cerita kalau dia tuh punya klien. Nah, kliennya itu katanya bla bla bla, bikin baju kayak gue. Dan dia tuh kayak ngasih tahu gitu, modelnya tuh kayak gimana. Lu tau gak sih modelnya? Kayak gini loh Din modelnya. Jadi dia tuh ada v-neck. Nah, dia tuh mau nunjukin v-neck. Nah, pas bagian v-neck tuh dia kayak, nih sampai sini. Dia megang tete gue anjing. Kayak gini nih. Nih, jadi sampai sini. Jadi dia megang kayak gitu, gila nggak lu? Gue lu tau gak sih, lu kalau ada orang kayak gitu tuh pasti bawaannya tuh gak bisa ngapa-ngapain karena nge-freeze, karena otak lu tuh kayak masih ngeload gitu, kayak hah gue serius gitu. Jadi gue tuh kayak cuma ketakutan gitu loh guys. Terus pas gue udah mau nyampe gerbang apart gue, akhirnya gue berinisiatif menelpon pacar gue dan gue ngomong telepon gue sekarang dan pura-pura ngomong kalau gue kenapa gitu biar gue tuh turun di sini aja gitu. Gue udah geli banget anjir, gue udah bener-bener geli banget. Akhirnya gue turun di depan apart. Gue tuh takut anjir, gue takutnya dia tahu gue sering ke lobby mana atau gue di unit berapa ya kan. Sebenarnya nggak bakal tahu sih di unit berapa, cuma kan gue takut aja. Sebenarnya gue udah bodoh banget tuh sampai ke depan apart, jadi dia tahu apart gue ya kan. Gue ditelepon lah. Sebenarnya dia tuh udah tahu guys kalau misalnya gue tuh punya pacar, cuma ah ya begitulah ya. Terus dia tuh ngomongnya tuh arah-arah ke yang hal yang tidak pantas lah, kayak misalnya kamu kayaknya lebih baik punya pemuas nafsu bla 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 gitu-gitu lah. Gue kayak apaan sih nih tua bang kancir kayak gitu. Gitu loh kayak yang gitu. Jadi gue udah ketakutan duluan, gue telepon gue, akhirnya ditelepon terus gue ngomong lah masih ini gue ini dulu ya apa namanya, kenapa ini cowok gue nelpon. Terus akhirnya kayak udah gue antar aja, enggak jangan, itu di situ ada cowok gue gitu kan. Kayak gitu Wak ceritanya, cerita dari aku. Ikutin perjalanan aku selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih semuanya, bye bye.